Sampai saat ini nggak pernah sih ya, karena beda profesi kan. Jadi aku nggak pernah dengar dibanding-bandingin. Aku juga nggak pernah mikirin itu gitu. Karena kita tuh bener-bener beda profesinya dan kita saling support juga. Misalnya aku ada lagu baru atau aku manggung, mereka pasti datang. Kalau di Jakarta tuh mereka pasti bakal datang. Terus kalau misal Kasih Mas Sasa ada film baru, kita juga pasti akan nonton. Jadi saling support aja sih. Jadi kita nggak pernah dengar ada yang banding-bandingin. Nah, selain sebagai musisi, Jevin ini juga kan punya kakak dan adik artis ya. Nah, mungkin mudah-mudahan juga udah tahu nih, atau yang belum tahu kita remind lagi gitu kan. Jevin ini adalah adik dari Sissy Priscillia dan adiknya Vanessa Priscilla. Ini kan siapa sih gitu yang nggak tahu mereka gitu ya, dua bintang film ini gitu kan. Filmnya juga box office gitu ya di Indonesia gitu. Nah ini waktu Rini mau join gitu ya sebagai keluarga besar gitu mereka sebagai ipar, ada nggak sih perlu adaptasi atau karena mungkin sudah di dunia hiburan juga gitu, atau cukup berapa lama gitu buat ngeblend sama mereka dan keluarganya? Kebetulan dari waktu pacaran kita tuh udah sering ketemu, jadi nggak terlalu susah buat aku ngeblend sama mereka. Dan mereka juga tipe keluarga yang hangat banget, yang sangat menerima orang lain gitu. Jadi aku ngerasa di welcoming banget, aku ngerasa diterima dengan sangat sangat baik. Dan dari situ ya udah aku menjadi diri aku sendiri aja, nggak ada yang dibuat-buat, nggak ada yang canggung atau gimana gitu. Dan ketika kita ngumpul keluarga juga kita tuh bener-bener ngelepasin atribut-atribut kita semuanya, nggak ada kayak ngerasa oh gue sih ini, gue ini, itu enggak sama sekali sih. Malah kita kalau ngumpul nggak pernah ngomongin kerjaan, jadi ya ngobrol biasa aja gitu. Dan itu yang ngebuat aku seneng juga, karena biarpun Jevin terus keluarganya Kasisi dan Sasa juga aktor gitu ya, aktris yang terkenal, tapi mereka tuh benar-benar down to earth, benar-benar tidak membeda-bedakan orang gitu. Itu yang aku suka sih, keluarganya mereka benar-benar mengajarkan, mamanya ya, mama papanya tuh ngajarin anak-anaknya untuk tetap humble, tetap ramah gitu, dan menerima orang dengan baik. Dan dari situ aku ngerasa bahwa oh iya, semakin mantap buat nerima Jevin saat itu. Karena kita kan kalau menikah pasti nggak menikah cuma dengan Jevin aja, tapi kita kan menikah dengan keluarganya gitu ya. Kita harus deket juga sama keluarganya. Dan dari situ aku menilai juga keluarganya ternyata begini ya, ternyata keluarganya baik banget gitu. Dan itu yang bikin aku untuk oke, kayaknya aku udah mantep nih gitu. Aku akan jalanin, aku akan yakin gitu, aku akan terima kayak gitu-gitu sih. Nah, keluarga artis ini kan selalu jadi sorotan publik ya, namanya juga public figure gitu. Pernah nggak sih Rini merasa dibanding-bandingkan gitu dengan keluarga Jevin, dengan kakak dan adiknya gitu, dengan kesuksesannya gitu, atau dalam hal apa? Sampai saat ini nggak pernah sih ya, karena beda profesi kan. Jadi aku nggak pernah dengar dibanding-bandingin. Aku juga nggak pernah mikirin itu gitu. Karena kita tuh bener-bener beda profesinya dan kita saling support juga. Misalnya aku ada lagu baru atau aku manggung, mereka pasti datang. Kalau di Jakarta tuh mereka pasti bakal datang. Terus kalau misal Kasih Mas Sasa ada film baru, kita juga pasti akan nonton. Jadi saling support aja sih. Jadi kita nggak pernah dengar ada yang banding-bandingin. Ya, karena memang beda gitu, dan bekerja sesuai dengan porsinya dan saling support ya. Ini kan sama Jevin ini menikah sudah 4 tahun ya kalau nggak salah, jalan 4 tahun ya. Iya. Ya. Nah, sudah hampir 4 tahun menikah gitu, punya 1 anak, hidup dalam lingkungan keluarga artis gitu ya.
Nah, ini sesuai nggak sih sama ekspektasi Rini dulu atau dalam bayangan Rini sebelum menikah dulu? Aku nikah tuh sama sekali nggak ada bayangan apa-apa sih sebenarnya ya. Nggak mikir jauh kayak udah nikah, keluarga artis, bla bla bla, enggak. Karena to be honest, aku tuh nggak melulu memikirkan itu gitu, malah nggak kepikiran soal itu sih. Karena aku menganggap pekerjaan aku tuh musisi dan seniman gitu, seniman Kak. Dan itu adalah bagian pekerjaan dan bagian passionnya kita gitu. Jadi saat kita menjalankan rumah tangga, yang aku pikirin adalah bukan dari segi itu, tapi dari segi gimana caranya kita terus membangun hubungan rumah tangga ini, hubungan kita ini tetap sama dari awal menikah sampai nanti kita udah tua. Karena itu yang lebih penting menurut aku. Karena we never know kita di dunia entertainment sampai berapa lama, kita nggak tahu karir kita akan gimana ke depannya gitu. Jadi aku nggak pernah fokus ke situ sih. Jadi aku benar-benar layaknya orang yang menikah aja, siapapun itu dan apapun profesinya. Pasti kan yang paling penting tetap menjaga hubungan rumah tangganya baik kan. Gitu. Ya. Nah, seperti yang tadi Rini bilang itu kan di profesi ini kan tak sampai kapan gitu ya. Kita masih eksis gitu sampai kita usia berapa atau sampai tahun berapa gitu kita knows gitu. Dan apa sih rencana ke depan gitu ya setelah berkeluarga ini, punya anak, mungkin nanti nambah anak juga gitu. Nah, Rini dan Jeffrey ini ada rencana ke depan apa gitu untuk bertahan di dunia musik, tetap bisa menghidupi keluarga, terutama anak ya yang masih panjang gitu perjalanannya ke depan. Rencana kita yang pasti kita akan terus bermusik. Mau ibaratnya mau nanti musik kita diterima apa enggak, kita akan tetap bermusik karena itu adalah passion gitu. Tapi bermusik itu akan make kita atau enggak, akan menghasilkan atau enggak, itu enggak menjadi fokus utamanya kita. Dan mulai dari sekarang kan kita sudah membangun bisnis kita masing-masing juga, yang mungkin ini adalah batu loncatan bisnis kita yang mungkin nanti akan berkembang, kita punya bisnis apalagi gitu. Karena menurutku pekerjaan kayak kita gini memang harus punya penghasilan lain, nggak boleh hanya dari sini aja gitu. Karena kan kita ibaratnya karir bermusik atau menjadi seorang musisi itu memang nggak ada batas waktunya, tapi produktivitas juga semakin tua juga semakin berkurang pasti kan, tenaganya lah, apanya lah. Dan aku juga ngerasa, apalagi aku cewek gitu, aku yang seorang ibu gitu, yang aku juga pengen nanti punya anak lagi, aku pengen hamil lagi, aku pengen ngegedein anakku, aku juga pasti akan sibuk kalau anakku udah mulai sekolah, bantuin dia ngerjain PR dan lain-lain. Jadi peran aku tuh banyak banget dan aku sadar akan hal itu gitu. Dan aku sudah menurunkan egoku lah ibaratnya untuk tetap berkarir, tapi aku nggak mau menelantarkan anak-anakku nantinya. Jadi makanya aku start doing the business dari sekarang, terus Jevin juga. Dan at the end aku rasa musik itu ya adalah sebuah karya aja buat kita gitu. Ya, ini sudah ada gambarannya ke depan, rencana ke depan seperti apa, tapi tetap memprioritaskan keluarga ya. Yes. Suami dan baik. Sukses untuk bisnisnya Rini dan Jevin ke depan, sukses juga buat karirnya, sehat keluarga. Mudah-mudahan program untuk menambah momongan juga nanti dilancarkan. Amin, semoga ya kalau nanti udah kelar pandemi aja, karena sekarang masih takut. Baik. Ditunggu selalu karya-karya bagusnya Rini Wulandari. Terima kasih kesempatannya udah sharing. Hai Bunda. Thank you. Jumpa lagi di lain kesempatan. Bye.